Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya sahabat-sahabat. Halo sahabat. Nanti kita akan menyusuri jalur Kota Semarang ini ya, dari Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Wonogiri Baru. Nanti kita akan melihat karya-karya amal usaha dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang ya. Karena startnya kami ada di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah, kesekretariatannya di Wonogiri Baru. Ada gedungnya ini ada 5 lantai. Lantai dasar basement ya untuk kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Semarang Selatan, dan ada parkir basementnya ya. Kemudian ada tempat pemulasaran jenazah dari Rumah Sakit Trimani dan ruang lift ya di lantai dasar. Kemudian di lantai basement, di lantai dasar lantai 1 itu ada kantor sekretariat PDM Kota Semarang. Kemudian ada Didasmen, ada Lasismu ya. Kemudian ada KBIH yang ngurusi haji. Kemudian ada Soba yang ngurusi ibadah umroh dan majelis. Dan di lantai berikutnya, lantai 2 dan 3 itu untuk Masjid At-Taqwa ya. Jadi ya 2 lantai ini. Dan di lantai 4 itu ada kantor Badan Pengelola Gedung Dakwah Muhammadiyah yang kita kelola bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di lantai 5 ada gedung pertemuan, aula, yang sudah dilengkapi dengan AC 5 unit dan sound system ya. Di masjid pun sudah diperbarui sound systemnya sampai ke lantai 4. Kemudian ada ruang ortom di lantai 5, yaitu kantor bersama ya, dikenal sebagai co-working space, sehingga ortom-ortom yang ada di kemuhammadiyahan bisa menggunakan bersama-sama ruang kerjanya. Kemudian ada serambi yang digunakan untuk smoking area, bisa ngopi, coffee shop dan sebagainya. Nah, tentunya ini gedung dakwah ini bagian juga dari masjid ya, yang berbatasan dengan Rumah Sakit Muhammadiyah. Jadinya kita patut berbangga ya, tadi kita bisa bersua dengan Ibu Hajah Nur Aini Amrosi ya, sarjana pendidikan, tentang penjelasan tentang kiprahnya Muhammadiyah dan Aisyah ya, khususnya di bidang yang digeluti Ibu Hajah Nur Aini Amrosi, sarjana pendidikan di bidang pendidikan dasar menengah Didasmennya wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi juga beliau sangat energik sekali ya, karena beliau juga menjadi bendahara Badan Pengelola Gedung Dakwah Muhammadiyah, yang tentunya banyak kegiatan-kegiatan ke Asia yang dilakukan oleh Ibu Hajah Nur Aini sarjana pendidikan, menjadi suri toladan bagi generasi muda berikutnya ya, tentang bagaimana pemahaman tentang kemuhammadiyahan, tentang Asia dan kiprahnya di bidang pendidikan, dari mulai kelompok bermain, PAUD, TK, kemudian SD ya, SMP dan sebagainya. Jadi bahkan di tingkat wilayah Provinsi Jawa Tengah ngurusi sampai SMA, sekolah kejuruan, dan kaitannya
di Jogja sudah berkembang menjadi kampus perguruan tinggi. Ya, dari bincang-bincang dengan Ustazah Ibu Hajah Nuraini, kita banyak memetik pelajaran bahwa semangat kemuhammadiyahan itu perlu dipupuk ya untuk menjaga dakwah kita di masyarakat ya. Jadi dengan kita berkiprah di Muhammadiyah diharapkan kemaslahatan umat khususnya di perserikatan ini bisa menjangkau kalangan berbagai pihak ya. Dan menariknya tadi dijelaskan bagaimana struktur dan visi misinya Dikdasmen ke depan untuk membangun sinergitas antara pengelola organisasinya, gurunya, ya, orang tua murid, bahkan perlu dilibatkan di dalam proses pendidikan di tingkat dasar sampai pendidikan menengah. Jadi hal penting di dalam kemuhammadiyahan adalah bagaimana menerjemahkan ya, visi misinya yang jelas tentang perserikatan ini. Jadi bersyukur ya, tadi kita bisa bersua dengan Ibu Hajah Nuraini, sarjana pendidikan, tentang kiprahnya beliau. Bisa kita teladani, kita banyak belajar tentang kiprah di kemuhammadiyahan. Tentunya saya salut, meskipun baru 3 tahun ya saya berkecimpung di Muhammadiyah, banyak hal sudah kita pelajari, saya pelajari, berkiprah membantu mengembangkan gedung dakwah Muhammadiyah menjadi fasilitas yang berguna bagi jamaah, khususnya saat sholat di Masjid At-Taqwa, menyimak pengajian-pengajian, belajar tentang haji dan umrohnya di KBIH maupun di Soba. Ada di dasmennya juga lasismu ketika kita harus melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bisa dilayani di lasismu Kota Semarang. Inilah saya bersyukur bisa membantu mengembangkan sekolah dasar Muhammadiyah 1 di PCM Semarang Selatan, kemudian mendharma baktikan juga mendampingi untuk renovasinya ya. Jadi sekarang SD Muhammadiyah 1 bisa kita banggakan ya, bisa menjadi andalan lah untuk di wilayah PCM Semarang Selatan ya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PCM Semarang Selatan, Ustadz Haji Jumai, sarjana ekonomi, magister manajemen, kandidat doktor, bahwa berikan jasamu, amal baktimu untuk membesarkan Muhammadiyah sehingga bisa dijadikan sekolah pendidikan jadi unggulan bagi percontohan PCM di Kota Semarang ini. Insya Allah amanah itu akan saya jalankan, termasuk membantu mengembangkan renovasi lanjutan untuk Masjid As-Salam di Wonogiri Baru. Dan ada pengembangan masjid yang lain yaitu di Mugas ya. Jadi itu ditingkatkan menjadi 3 lantai dengan menara kembarnya, nanti bisa terwujud mudah-mudahan secara arsitektur. Itu juga menjadi kebanggaan bagi PCM Semarang Selatan dan tentunya bagi takmir di Masjid Mugas. Oh my God, Sampai I ketemu. think it's happening Selamat again. berjuang. Sort of myself, I would be late in the end, but every time I look Amal bakti kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas, sukses.